Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Oke, ini adalah Honda Super One, produk terbaru dari Honda yang hadir di Indonesia, yang terinspirasi dari produk-produk Honda yang fun to drive. Kenapa fun to drive? Karena Honda sangat menonjolkan rasa emosi saat berkendara, interaksi saat mengemudi, dikombinasikan menuju mobil elektrifikasi ini. Ya, ini tidak sekedar EV, tapi juga mobil yang menyenangkan untuk dikendarai, tapi juga ramah lingkungan. Honda menyebutnya sebagai Honda Electric, bukan sekedar EV. Desainnya tidak terlalu besar, 5 door. Kenapa 5 door? Karena supaya mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Dia praktis, kemudian bisa ditumpangi oleh 4 orang dewasa, tapi juga bisa menghasilkan nuansa sporty saat berkendara. Ada keunikan di semua sektor eksterior ya. Di depan, dia menggunakan bahan spesial. Kenapa spesial? Karena ini berasal dari material daur ulang yang berasal dari komponen Honda yang sudah di-recycle. Jadi kalau amit-amit ini rusak, kemudian ini ganti dengan barang yang baru, diganti part numbernya, coraknya akan beda. Kalau saya dari awal bakal minta nih coraknya marble, jadi lebih bagus nggak ada yang nyamain. Kalau gini ya mungkin nanti titik-titiknya mirip-mirip, tapi memang beda. Kalau saya maunya marble, jadi garis-garis. Mau ngecharge di sini. Unit depan kami ini memiliki hero color namanya Boost Violet Pearl. Jadi kalau emang lihat nuansa ungu ya ini mobilnya. Pakai warna ini. Honda sengaja menerapkan desain spakbornya namanya blister fender. Ini juga kalau Anda melihat di zaman dulu tahun 80-an ada di Honda City Turbo 2. Ini seperti ini nih. Spakbornya kayak ada over fendernya. Ini bukan cuma aksen styling aja tapi juga berfungsi. Karena dengan menggunakan blister fender ini, Honda jadi memungkinkan membuat mobil ini punya trek yang lebih lebar. Ujungnya ialah handling yang jauh lebih bagus. Ini nggak cuma aksen-aksen biar keren-keren aja, tapi memang berfungsi. Aliran udara, ini nembus loh. Sampai belakang. Terlihat banget nih bolong. Nggak cuma aerodinamis, tapi juga buat dinginin rem pasti. Oke, bentuknya modern tapi juga ada nuansa klasiknya. Bagian belakangnya juga punya komponen buat menunjang aerodinamis. Nih, diffuser belakang. Itu juga supaya hambatan udaranya minim sekali. Mau lihat bagian bawahnya juga tergolong flat. Ya, joknya, oh iya jok sporty lah. Ada body hugging effect. Ini sporty banget, kayak jok balap gitu ya. Tinggi, headrestnya tinggi. Ini samping juga, saya kurang kurus berarti nih. Tuh saking bucketnya, mepet banget loh sama pilar BI-nya nih buat ngambil seatbelt aja sampai sempit. Ya oke. Kemudian, ini yang masih dipertahankan oleh Honda, yaitu tidak hanya posisi duduk yang sporty, tapi juga masih banyak tombol-tombol fisik. Ini dia yang saya suka. Mobil modern itu, apalagi mobil yang elektrifikasi, itu sudah minim tombol fisik, tapi Honda masih mempertahankan semuanya. Sini buat pengaturan transmisi, ini ada drive mode, ini rem parkir, ini ngatur AC. Head unit masih bisa putar-putar. Starter di sini, power window seperti biasa, dan ada satu tombol ini yang membuat siapapun yang mengendarai Honda Super One menjadi adiktif karena ada tombol boost. Jangan lupa ada pedal shift, ini gunanya sebagai 7-speed simulated transmission. Jadi meskipun dia EV, kita bisa mainin pedal shiftnya supaya memberikan pedal shift atau manual atau DSG seperti itu. Nih, plus, minus. Oke. Terus drive mode ada banyak, ada eco, ada sport, ada macam-macam. Terus lantainya cukup rata, apalagi bagian belakang. Kita lihat ya, serata apa belakangnya. Rata kan? Rata lah, orang nggak ada gearbox ya. Bawahnya kan ini kan baterai. Cuman, gimana nih kalau saya duduk belakang? Kalau joknya aja tegak banget. Wah iya loh. Ya udah, kayak gini nih. Tegak. Enakan duduk depan sih daripada belakang. Tapi
Desain joknya bukan tanpa alasan, karena ini joknya bisa dilipat-lipat sehingga bisa memperluas kapasitas barang bawaan. Karena mobil ini juga ditujukan sebagai kendaraan yang praktis untuk dipakai sehari-hari. Nggak cuma punya kesan sporty, tapi juga harus fungsional. Rata kan? Tapi kalau nggak salah, bisa diangkat bagian bawahnya aja. Bisa bawa barang deh di sini. Wah, kecil sekali. Honda Super One memiliki baterai sebesar 29,6 kWh. Kemudian outputnya itu kok standarnya 64 PS. Tapi di saat kita pakai boost, itu akan melonjak jadi 95 PS. Sedangkan torsi maksimalnya adalah 162 Nm. Semua itu akan menghasilkan range mencapai 274 km dengan pengujian WLTP. Ada hal baru yang oke banget buat di Honda Super One sekarang, yaitu terintegrasi dengan Honda Connect. Jadi kalau kemarin-kemarin Honda Connect itu berfungsi untuk mengatur sejumlah fitur yang ada di mobil ini. Tapi di Honda Super One ini juga bisa mengatur sistem chargingnya, satu waktunya, kemudian charging current atau arusnya. Jadi itu bisa diatur melalui Honda Connect. Enak banget, jadi praktis. Colok, tinggal atur aja. Lebih praktis kan? Velgnya keren juga, desainnya tuh ya antara retro sama modern. Dibalut dengan ban Yokohama Advan Fleva. Ya dong, harus sport. Bergaya sport ya, bannya juga harus mumpuni. Ini bakal mendongkrak handling juga. Selain arm depannya itu bahannya aluminium. Jadi selain ringan juga rigid. Jadi handlingnya bakal oke. Jadi Honda Super One hadir di Indonesia untuk menjawab konsumen yang menginginkan mobil elektrifikasi yang masih bisa menghadirkan rasa berkendara yang antusias, menyenangkan, sporty, dan juga bisa praktis dipakai dalam kota, fungsional juga. Jadi, Anda bakal beli apa enggak?